Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Pertobatan Santo Paulus. Kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga firman ini juga akan senantiasa meneguhkan hati kita, jiwa kita, iman kita, agar kita juga mengalami pembaharuan hidup seperti Santo atau Rasul Paulus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja memberikan kita suatu perayaan yang sangat istimewa, yaitu bertobatnya Santo Paulus. Ya. Kita tahu bahwa Santo Paulus adalah salah satu rasul besar di dalam pertumbuhan gereja. Ya. Walaupun begitu, Paulus mempunyai satu masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, masa lalu yang mungkin kita bisa katakan penuh kegelapan. Ya. Sebelum ia bertobat, ia merupakan seorang Saulus yang kejam, ia membunuh, dan ia yang kita tahu bahwa ia sering mengejar orang-orang yang mengikuti Yesus atau yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita melihat atau membaca pertobatan Santo Paulus, itu sangat menarik bagi kita. Bagaimana orang yang dulu hidup dalam kegelapan, tidak mengenal Tuhan, orang yang membenci Tuhan, tetapi akhirnya ia malahan dipakai oleh Allah sebagai alat Allah sendiri, instrumen Allah sendiri, untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang penuh dengan misteri Allah. Bahwa Saulus yang dulu adalah seorang yang mengejar pengikut Kristus, tetapi ketika Allah menyapanya, Allah mengetuk hatinya, Allah memperbarui hidupnya, ia malahan menjadi pengikut Kristus yang berani, yang siap mewartakan sabda Tuhan, bahkan yang melawan kebobrokan para majelis orang-orang yang membenci Kristus. Dari seorang pembenci menjadi seorang pencinta. Apa yang kita bisa lihat? Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami kegelapan dalam hidup, kehancuran, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan akan merubah. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan mampu merubah hidup kita. Tuhan mampu mengubah jalan hidup kita.
trisme dari kegelapan kepada terang. Peristiwa iman ini menjadi suatu peristiwa yang sangat agung dalam kehidupan Saulus yang telah menjadi Paulus. Mungkin di antara kita mempunyai pengalaman pertobatan masing-masing. Kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita mengalami suatu misteri bersama Allah. Mungkin kita mempunyai suatu peristiwa-peristiwa iman yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mungkin oleh karena kebobrokan hati kita yang lupa akan Allah, yang mungkin oleh karena kehidupan kita yang terlalu mengandalkan diri kita, mengandalkan dunia, lalu pada suatu saat ada suatu misteri di mana Allah menyapa kita, Allah menegur kita, Allah memperbarui hidup kita. Ini adalah peristiwa iman, misteri Allah sendiri. Semuanya hanya terjadi oleh karena Allah. Paulus pun mengalami suatu pertobatan oleh karena kasih Allah. Dan sangat luar biasa ketika ia mengalami pertobatan, ia menjadi pewarta Tuhan. Bagaimana dengan peristiwa hidup kita? Apakah setelah kita mengenal Allah, menerima kasih karunia Allah, mengalami pembaharuan oleh Allah, mengalami pertobatan, apakah kita siap untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan seperti Paulus? Hari ini Tuhan Yesus memanggil semua orang, pergilah. Pergi berarti meninggalkan. Pergi berarti berjalan, mencari, berlangkah. Untuk pergi menemukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk pergi mewartakan tentang kabar sukacita ilahi Allah. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, dan yang dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Namun ada sesuatu yang berbeda saat ini. Banyak orang yang menerima Kristus, ya dibaptis. Tetapi setelah itu ia tidak menerima Allah melalui cara hidupnya. Ia tidak mampu bersaksi tentang Allah. Orang-orang ini yang juga perlu diperbaharui. Orang-orang yang pada awalnya mengenal Allah, tetapi oleh karena kesulitan hidup, dunia yang semakin kuat dengan segala godaan, segala tipu muslihat, segala rayuan, lalu orang menjadi terjebak dan jatuh. Lalu yang meninggalkan Allah, melupakan Allah. Nah, disinilah juga kita semua orang-orang seperti ini dipanggil untuk mengalami pertobatan. Banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya dan mengalami kasih karunia Allah. Banyak orang juga yang menerima Kristus tetapi tidak hidup sesuai dengan cara hidup Kristus. Semua orang dipanggil. Dipanggil untuk mengalami pertobatan. Oleh karena itu pada pesta bertobatnya Santo Paulus kita semua diundang untuk memperbarui hidup kita. Kita semua diundang untuk mengalami kasih karunia Allah. Kita diundang untuk kembali membiarkan Allah menyentuh hati kita, membakar jiwa kita seperti yang dialami oleh Paulus. Agar kita mampu bersaksi tentang kebenaran Allah. Kita bersaksi tentang cinta Allah, tentang kabar sukacita Injil Allah, yaitu kabar sukacita keselamatan. Saudara-saudari, marilah semoga melalui pewartaan Santo Paulus tentang pewartaan, tentang kasih cinta Allah, tentang pertobatan, kita juga mengalami kasih karunia yang sama, dan kita juga mau pergi mewartakan kasih Allah, bersaksi tentang kebenaran Allah, dan hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menguduskan seluruh karya hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.